Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Galilea Community of Christ. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita meninggikan nama Dia, kita mengagungkan Dia, karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama jemaat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang bersuka cita sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan, bersorak katakan haleluya. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi sama-sama yang percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain berada di hadirat-Mu. Dan lingkupi setiap kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan, dan naungi kami Bapa. Dan ketika badai itu datang, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Bawa kami Tuhan untuk dekat padamu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih sungguh lagi. Di saat badai, di saat badai, tinggi lagi sama-sama. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku lewati semua. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mari kita sembah Dia, angkat syukur-Mu sebab Engkau Raja kami, penolong kekuatan kami, Kau menghibur kami. Yesus, hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari pun dimanapun kau saat ini berada, jemaat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun rasa sakit dalam hidupmu, mari kita taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Yes, I believe in you, Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriahnya buat Tuhan Yesus kita. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bisa beribadah di hari Minggu 30 Juli 2023. Kita bersyukur kita ada di hari Minggu terakhir di bulan Juli. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan senantiasa kita miliki dalam mengakhiri bulan Juli ini, dan kita akan melangkah lagi di bulan yang baru nanti, di bulan Agustus. Baik, kita siapkan diri untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami sampai pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023. Kami boleh beribadah kepadamu, kami telah memuji dan menyembah Engkau dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Kami masuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur. Dan saat ini kami hendak membaca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati dan pikiran kami. Kiranya apa yang kami dengar, kami baca, tidak untuk kami lupakan, tapi kami mengerti dan itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Saat kami menjalani kehidupan, kami senantiasa berserah kepada Tuhan, dan kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, segala kuasa yang mengganggu jalannya ibadah kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online, ataupun nanti yang akan mengikuti ibadah pada kesempatan yang lain. Tuhan terus berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya memberi tema Abraham dan ketaatan. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham
Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Kita tahu bahwa Abraham adalah tokoh perjanjian dalam perjanjian lama yang memiliki iman yang sejati. Karena imannya atau karena iman Abraham di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8 menjelaskan bahwa karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah Bapak Ibu, dalam ayat ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Abraham keluar dari negerinya yaitu Ur Kasdim
menuju ke suatu tempat yang Tuhan janjikan, ke suatu tempat yang belum diketahuinya. Tetapi Abraham tetap berangkat hanya dengan bermodalkan iman saja. Nah, pasal ini menjelaskan lagi bahwa Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu, ya toh? Dan Tuhan pasti mengetahui isi hati Abraham. Rupanya Tuhan melihat bahwa Abraham telah mulai mengasihi anaknya, yaitu Ishak. Ya kan? Tuhan lebih tahu isi hati daripada Abraham. Kalau dulu sebelum ada Ishak, Abraham sangat mengasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan berkat kepadanya, berkat keturunan yaitu Ishak, nah ini dia persoalan. Kasihnya itu mulai bergeser dari Allah kepada Ishak. Sehingga Tuhan harus kemudian menguji kembali iman dan ketaatan seorang Abraham. Nah, sekarang apa tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan itu? Bapak Ibu, di ayat 1-6 kita baca, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi apa tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari iman? Yang pertama yang kita baca di ayat 1-6 tadi, Abraham mendengarkan dan taat terhadap perintah Allah. Ada banyak orang hanya ingin mendengar tapi tidak taat melakukan firman Tuhan. Abraham berbeda, dia selalu ingin mendengar dan juga dia taat terhadap apa yang dia dengar itu. Nah, mendengarkan artinya mendengarkan akan sesuatu yang sungguh-sungguh. Memasang telinga untuk mendengar, dan bisa juga diartikan sebagai memperhatikan atau mengindahkan dan juga menuruti. Sedangkan taat artinya tunduk, patuh dan setia. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu sahut Abraham, ya Tuhan, di ayat 1 tadi. Nah, di sini menjelaskan bahwa Abraham sungguh-sungguh mendengarkan perkataan atau perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan agar Abraham mengambil anaknya yaitu Ishak untuk dipersembahkan di ayat 2. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus anaknya? Bukankah Ishak adalah anak satu-satunya Abraham? Anak satu-satunya, anak sah ya. Kan sudah ada Ismail, tapi Ismail dilahirkan
dari gundik ya. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini dan Alkitab saksikan adalah anak tunggal itu adalah Ishak. Jadi mengapa harus Ishak? Ya kan? Sebagai anak satu-satunya ahli waris seluruh harta Abraham. Dalam ayat 2 dikatakan, pada ayat 2 dikatakan, saya akan bacakan di ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan Abraham mengambil anaknya untuk dipersembahkan. Ya kan? Jadi di ayat 2 itu Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Nah, perhatikan kata yang engkau kasihi artinya yang engkau paling kasihi. Berarti kalimat ini menggambarkan bahwa Abraham memiliki kasih yang lebih terhadap Ishak anaknya. Iya kan? Nah, mungkin karena Ishak adalah anak tunggal dan satu-satunya ahli waris harta Abraham dan yang didapat oleh Abraham pada usia tuanya, jadi sewajarnya kalau Abraham memberikan perhatian dan kasih yang lebih, ya kan? Kasih sayang yang lebih terhadap Ishak. Walaupun Allah menginginkan supaya Abraham mempersembahkan anaknya itu. Untuk itulah Tuhan memakai Ishak sebagai ujian bagi ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Abraham bisa saja kecewa mendengar permintaan dan perintah Tuhan tersebut. Tetapi kita lihat Abraham lebih memilih untuk taat dan melakukan perintah Allah dengan penuh kerendahan hati. Kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 15 ayat 22, di sana menjelaskan bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, kita tahu bahwa Saul melakukan tindakan yang salah. Dia melakukan kurban sembelihan bukan atas perintah Tuhan. Ia tidak sabar menantikan kedatangan Samuel untuk melakukan kurban sembelihan, sebab pada saat itu yang bisa melakukan kurban bakaran bagi Tuhan adalah imam atau nabi. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus hidup taat, Bapak Ibu. Karena hidup taat bukanlah pilihan yang harus kita pilih, tetapi hidup taat adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan dilakukan. Amin. Nah, Allah lebih senang melihat kita hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya daripada kita mempersembahkan kurban. Bagi Dia, ketaatan kita lebih penting dibandingkan apapun juga. Di Wahyu pasal 14 ayat 12 di sana dikatakan begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Nah, itu hal pertama yang dilakukan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan, yaitu mendengarkan dan taat
terhadap perintah Allah. Yang kedua, Abraham memiliki iman yang disertai pengharapan. Di ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh Abraham menghadapi ujian iman dari Tuhan, yaitu memiliki iman yang disertai pengharapan. Bapak Ibu, iman adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan di dalamnya terdiri dari unsur, yaitu percaya atau mempercayakan, ya kan? Mempercayakan artinya berserah, tapi juga di dalam iman itu ada ketaatan dan juga berdaya guna atau melakukan. Jadi iman itu menyangkut 4 hal. Yang pertama, percaya atau mempercayai. Yang kedua, mempercayakan atau berserah. Dan yang ketiga, ketaatan. Dan yang keempat, melakukan. Sedangkan pengharapan artinya sesuatu yang dinantikan, yang diharapkan untuk terjadi. Jadi iman yang berpengharapan adalah percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepadanya sambil menantikan pertolongannya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ketika Ishak bertanya kepada Abraham bahwa di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Apa jawab Abraham? Ini jawaban yang luar biasa. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Ini luar biasa. Jawaban Abraham ini merupakan kata-kata yang penuh keyakinan dan juga pengharapan. Abraham memiliki iman yang sejati, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Karena itu dikatakan, karena iman Abraham, ia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya. Ketika ia hendak mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya, pada saat itu juga Tuhan mengetahui isi hati Abraham, bahwa Abraham hidup takut akan Tuhan dan mengasihinya lebih daripada segalanya.
Nah, dalam Alkitab terjemahan sehari-hari, kalau kita bisa bandingkan, di sana dijelaskan begini, bahwa sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Kejadian 22 ayat 12 bagian B dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ayat ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa Tuhan telah mengetahui hati Abraham, bahwa ia memiliki hati yang takut akan Allah dan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dan hal itu memberi bukti yang mengesankan bagi Allah. Sebab Abraham lebih memilih tunduk pada otoritas Tuhan. Dia menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melihat semuanya itu, Tuhan melarang Abraham untuk mempersembahkan anaknya itu, lalu memberikannya seekor domba baginya sebagai kurban bakaran pengganti Ishak. Jadi Bapak Ibu, orang yang memiliki iman yang berpengharapan serta mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, dengar baik, akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Meskipun hal ini sulit dilakukan, bahkan awalnya menimbulkan kekecewaan bagi kita, namun perlu kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan dan memberikan berkat-berkat-Nya tepat pada waktunya. Selanjutnya, apa hasil atau dampak daripada ketaatan Abraham? Yang kita lihat di ayat 15 dan 19 dikatakan begini. Ayat 15 sampai 19. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Jadi Bapak Ibu, setelah Tuhan melihat ketaatan daripada Abraham, Tuhan tidak hanya memberikan seekor domba sebagai kurban bakaran pengganti Ishak, tetapi perhatikan, Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah-limpah baginya dan bagi keturunannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam janji Tuhan ada suatu jaminan yang diucapkan bagi Abraham. Katanya begini, aku bersumpah demi diriku. Itu di ayatnya yang ke-16. Sumpah ini diucapkan Tuhan terlebih dahulu sebelum mengucapkan janji-janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Kalau kita bisa bertanya, siapakah keturunannya itu? Siapakah keturunan daripada Abraham yang dimaksud? Jawabannya, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tujuan daripada sumpah yang diberikan itu adalah untuk menguatkan janji Allah, dan sumpah itu memberikan jaminan bahwa janjinya bagi Abraham pasti tergenapi, ya dan amin, bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Karena itu Bapak Ibu,
Apa persoalan yang engkau hadapi hari ini, dan mungkin engkau sedang masuk dalam prosesnya Tuhan, ya kan? Proses ujian ketaatan. Maka saya mau katakan, mari kita belajar seperti Abraham untuk selalu taat, miliki iman yang berpengharapan. Amin. Ayat 17 itu tidak berdiri sendiri, kan? Ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Itu tidak berdiri sendiri, tapi didahului oleh ada perintah, ya kan? Kemudian ada ujian, dan karena itu Abraham sukses, ya kan, dalam ujian ketaatan. Dia sukses dalam hal proses, sebab dia memiliki iman yang berpengharapan. Amin. Dia mendasarkan imannya pada apa yang Tuhan katakan. Dia tidak pernah ragu akan janji Tuhan. Matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Hari ini, jika engkau diizinkan Tuhan mengalami persoalan-persoalan, lihatlah itu sebagai ujian ketaatan, ujian iman. Di balik itu ada mujizat, ada berkat. Amin. Jika engkau didapati sungguh-sungguh mengasihi Dia, jika engkau didapati hatimu mengasihi Tuhan, maka janji kepada Abraham juga menjadi bagianmu. Dikatakan, maka kata Tuhan, ya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Kiranya firman Tuhan di hari Minggu ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat dan belajar dari Abraham soal ketaatan. Karena dia memiliki iman yang berpengharapan kepadamu, kiranya kami pun berjalan bersama Engkau dengan tidak ragu-ragu. Kami percaya Engkau adalah sumber kehidupan, sumber mujizat. Kami tidak akan pernah berjalan sendiri, sebab Engkau beserta kami. Terima kasih. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, karena Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana ada hari ini, dengan apa yang kami punya, semua karena anugerah-Mu. Maka itu kami mau memberkati pekerjaan Tuhan, melibatkan diri sebagai mitra Tuhan. Kami akan memberi persembahan kepada Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, di mana kami bisa menopang pekabaran Injil, pelayanan misi, bahkan banyak hal dalam membesarkan kerajaan Allah di bumi. Berkati setiap mereka yang memberi. Tuhan kenal hati mereka. Setiap rupiah, dolar dan euro yang mereka persembahkan, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus, mereka yang memberi tidak miskin. Mereka yang memberi memperbesar keuntungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi kami siapkan diri menerima tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan, kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer
pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu dalam sakramen yang kudus, dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu salurkan, berikan kepada Galilea Community of Christ melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami doa setiap rupiah yang diberikan, setiap dolar dan euro yang diberikan, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tidak seorang pun yang kekurangan, tidak seorang pun yang miskin karena memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan apa yang engkau butuhkan dan Dia memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Sambil kita siapkan diri untuk menerima tubuh darah Kristus, saudara silakan mempersiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 berkata begini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti ayat 24, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang sudah punya hosti, mari silakan berdiri. Mari kita angkat ya di atas kepala kita dengan kedua tangan kita. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, inilah roti
yang turun dari surga inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus pasal 11, 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, kita angkat, katakan bersama-sama apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua diselamatkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Mulai hari ini apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Mulai hari ini kami meraih janji Tuhan. Kami menerima apa yang menjadi hak kami sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus. Bahwa Tuhan akan memperbesar kapasitasku, bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku percaya mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Karena itu kami percaya bahwa Engkau bertanggung jawab atas seluruh hidup kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus kami mengalami pemulihan. Kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa kami tidak ditinggalkan Tuhan. Engkau senantiasa hadir dalam seluruh keberadaan hidup kami, menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami doa untuk Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menghadirkan pemimpin yang takut akan Tuhan pada pemilihan umum yang akan berlangsung 2024 nanti. Menjelang pemilihan umum, kiranya keamanan Indonesia tetap kondusif. Jaga bangsa ini bersama TNI dan Polri untuk menjaga keamanan atau stabilitas keamanan bangsa ini. Berkati TNI Polri, berkati juga Presiden Jokowi bersama wakil, jajaran menteri, semua pemimpin daerah yaitu gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, juga kepala desa, bahkan sampai ke RW, RT diberkati semuanya. Memerintah dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini kami ada di hari terakhir di bulan hari Minggu terakhir di bulan Juli ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan dan
Hamba doa untuk setiap mereka yang bersama dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Mereka yang senantiasa setia di channel Galilea Network terus diberkati. Dan mereka yang juga mendoakan yayasan dan juga GCC, mereka juga diberkati. Dan pemberian mereka dalam bentuk persembahan, benih yang ditabur tidak akan sia-sia. Tuhan berkati, kembalikan berlipat kali ganda. Kerinduan yayasan untuk memiliki gedung sendiri untuk kantor, tempat ibadah, tempat pendidikan, kiranya Engkau memberkati. Dan juga program pekabaran Injil, pelayanan misi, Tuhan berkati semuanya. Kirim tiang-tiang finansial untuk yayasan pelayanan Galilea Indonesia supaya dapat mendanai setiap pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami juga berdoa untuk perpanjangan kontrak gedung ini. Tuhan berkati, siapkan segala sesuatu. Kami percaya Engkau maha sanggup menyediakan apa yang dibutuhkan dalam waktu dekat ini. Diberkati kami semua, dan juga doa untuk channel Galilea Network, Tuhan pakai menjadi sarana pekabaran Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini, Minggu 30 Juli 2023. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu. Diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayaranmu, lumbung-lumbungmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerangmu. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan pertolongan serta terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Terimalah semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya semua berkat itu menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati berkata, amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini, Minggu 30 Juli 2023. Dan salam sehat selalu. Ikuti terus Galilea Network, dan setiap tayangan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.